Ya sowan dulu dong ke gua kan yang punya acara, gua yang menginisiasikan. Kok nggak ada sopan santunnya? Kalau memang ada masalah, lu sowan ke gua, kita cari cara baik-baik. Jangan lu tiba-tiba pergi laporin. Oh gitu. Cara hukum yang baik apa sih? Musyawarah dulu. Itulah fungsi somasi. Somasinya nggak dijalankan, dia langsung pergi tembak ke Polda. Saya bingung langsung ya, banget dan menangis kecewa karena uang donasi dikabarkan telah habis untuk bantuan korban bencana NTT. Biar nih Agus, kodongnya sedekah, kok harus kok ikhlas karena banyak orang dibantu itu di NTT. Bukan cuma 1-2 orang dibantu tapi banyak karena ini bencana, banyak yang kena bencana. Kan kalau kau sendiri jago tuh kena bencana, matamu Ji, tapi kan sana banyak, dia harus kok ikhlas. Kakak juga kenapa gunakan itu uang sampai panjang lebar begini ceritanya. Lebih baik kuliah orang NTT tersenyum daripada kau yang tersenyum Agus. Pukul saya Pak, pukul saya Pak. Iya, nggak ada yang datang sini. Kecuali orang gila yang datang di sini. Bener. Pukul saya Pak, pukul saya Pak. Baik anak muda, aku nggak mau mukul. Gitu kan? Jadi saking takutnya saya, dibilang lebih takut dari yang takut. Yang jelas, kita nggak takut, pastinya lah, ya kan? Kalau Densu kita pidanakan, harus saya pidanakan dia. Satu hal yang saya sesalkan, dia dibantu, kok terlalu ngeyel gitu. Yang kedua, itu pengacara kok semua berlomba masuk, seolah-olah jadi pahlawan, ya seolah-olah. Agus Salim itu kan kasus biasa, masih banyak orang yang lebih menderita dari sana. Tapi karena ini viral, berlomba semua agar masuk TV. Maka saya selalu bilang, halo para pengacara, kamu itu terkenal karena prestasi, bukan gara-gara kasus receh kau ikut-ikutan agar tampil gitu. Di saat orang-orang udah pada happy karena Om Densu udah ngalihin donasinya ke korban bencana di NTT, tapi ada satu laki gondrong pakai kacamata, mulutnya merepet, mulut kayak ibu-ibu. Pak, Bapak bisa diem nggak sih? Ngomong mulu sih pakai daster nih Pak. Saya baca komen-komennya, orang banyak yang donasi udah happy, uangnya buat dialihkan ke korban bencana di NTT. Tapi Bapak masih ngomel-ngomel Pak. Kalau Bapak sepeduli itu sama klien Bapak, kan Bapak katanya kaya raya, Bapak aja yang kasih duit, Bapak aja yang ngobatin. Jangan bikin keadaan jadi ribuh mulu Pak. Mana kemarin orang meninggal, Bapak malah bikin pers conference lagi di situ. Pak, saya kalau jadi keluarga yang berduka, Bapak saya usir Pak. Terus saya kentutin dikit dari belakang. Lagian juga bilangin ke klien Bapak tuh, yang katanya pakai soft text. Setahu saya ada videonya, dia bilang, lagian buat apa uang? Itu udah gak ada gunanya lagi bagi saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor 1 bagi saya. Ingat kan lu ngomong gitu? Kan lu bilangnya gak ikhlas duitnya di ini deh. Kalau ngomong A, B, jangan A, B, itu jadinya pantun. Sama buat kawan-kawan wartawan. Tolonglah, kalau si ibu-ibu gondrong pakai kacamata itu ngundang press conference, gak usah datang. Atau kalau dia maksa banget datang, ya udah datang. Tapi kameranya gak usah dinyalakin, gak usah direkam, pura-pura nyatet aja. Padahal lagi gambar tempat sampah, pohon, gunung. Dan gambarnya kasih ke gue nilai. Kalau bagus, juara 1, dapat medali. Lagian saya heran, Bapak ngapa muncul mulu di video sih Pak? Netizen lihat muka Bapak di video, bawaannya pengen ngambil batu Pak. Ya guys, seperti yang kalian lihat barusan, si Agus lancar banget membuka dan tutup botol air mineral. Padahal gua aja kalau ada laki-laki nggak berdaya guys, gua kagak bisa ngebukanya. Dan gua juga udah coba praktekin sambil merem. Gua tutup botol air mineral tuh kagak bisa pas. Si Agus hebat ya, jago ya, bisa tahu gitu posisinya lubang air mineralnya ada di mana, bisa pas gitu. Itu tolong merek air mineralnya ya ngasih apresiasi ke Agus, karena video Agus yang ini bakalan viral sampai ke Swedia. Terus Gus, gue kasih tahu, masa tetangga gue parah banget Gus, masa dia bilang kayak gini Gus. Itu si Agus kasih tahu tuh, daripada dia itu sibuk tutup botol air mineral, mending tutup Rusia. Parah, jahat kan, jahat banget. Ntar gue nasehatin dia Agus. Nah kalau yang ini beredar video Agus lagi ngobrol-ngobrol dinasehati sama the gangnya ya. Yang ini itu omongannya si FA guys, yang kalian lihat ada translate-nya ini nih. Nih si FA bilang bahkan orang Singapura pun berobat ke Indonesia Gus. Nah dia aja tahu orang Singapura berobat ke Indonesia, tapi Agus ngotot mau ke Singapura. Ini tuh bukan pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa ya. Ini sebenarnya gimana sih maksudnya? Udahlah, kalau kata gue si Agus gak usah berobat ke Indonesia atau ke Singapura, mending ke Prindavan aja, ke India. Karena di sana mungkin Agus bisa terhibur. Di sana itu kan apa-apa serba dinyanyiin ya.
terbaring di rumah sakit nyanyi, ya kan, koma nyanyi, meninggoy pun dinyanyiin gitu loh. Mending Agus ke perindakan aja Gus, kayak dia aja Gus, biar nyanyiin sama dijogetin. Agus, korban penyiraman air keras, minta sisa uang donasi usai divonis buta permanen. Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawannya sendiri, minta sisa uang donasi usai dirinya divonis buta permanen. Diketahui Agus Salim mendapat uang donasi setelah dibantu oleh YouTuber Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo. Donasi yang terkumpul sebesar 1,5 miliar. Namun Agus Salim dan keluarga diduga menyelewengkan uang donasi sebab tak terbuka pada yayasan yang dikelola oleh Pratiwi Novianti. Agus Salim mentransfer sejumlah uang yang ia bagikan kepada keluarganya hingga menuai amarah dari masyarakat. Agus Salim bahkan diduga memberikan uang sebesar 98 juta kepada sang bibi untuk membayar utang di bank. Bahkan uang donasi yang sudah diterima Agus pun belum digunakan Agus untuk berobat sebelum diketahui oleh Pratiwi Novianti menggunakan BPJS. Uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar, kini telah dipindah ke yayasan. Uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar, kini telah dipindah ke yayasan milik Pratiwi Novianti setelah sempat muncul isu penilapan digunakan keluarga untuk bayar utang rumah. Dalam podcast YouTube Denny Sumargo, Agus meminta sisa donasi ke Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti. Uang itu untuk modal pulang kampung ke Aceh usai Agus divonis buta permanen. Meski demikian, Agus masih memegang 500 juta, separuh dari sisa donasi, untuk melanjutkan hidup di Aceh. Denny Sumargo pun bereaksi, Muhammad Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawannya, kini berniat ingin pulang kampung ke Aceh setelah divonis buta permanen. Harapan Agus Salim untuk bisa melihat lagi pun kini buyar setelah divonis dokter 95% alami kebutaan. Dikutip dari Tribun Sumsel.com, Agus mengaku tidak ingin menyusahkan bibinya di Jakarta. Ini kan Agus terakhir kalinya Pak Denny. Agus mau pulang karena mata Agus sudah divonis buta, karena mau dikasih mata buatan, kata Agus saat hadir di podcast Denny Sumargo. Karena Agus udah gak bisa melihat sama sekali lagi, Agus mau balik ke Aceh, terang Agus. Mendengar permintaan Agus itu, sang bibi sempat melarang lantaran sidang lanjutan dengan tersangka belum digelar. Semangat sayang, entar dulu, belum boleh, belum sidang, belum selesai, ujar bibi Agus. Namun Agus kekeh ingin pulang kampung bersama istri. Agus menuturkan telah memaafkan perbuatan tersangka karena menyadari atas ucapannya yang menjadi pemicu disiram air keras. Gak apa-apa Wawa, biarin aja, Agus sudah maafin, apapun kesalahan dia Agus maafin. Ini pun karena lisan lidah Agus sendiri yang berbuat seperti itu, gitu kan, kata Agus.